She got me going psycho. She got me going down, down, down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Vertika, NPM 1804041022 dari Institut Agama Islam Lampung. Di sini saya akan mewawancarai salah satu owner dari produk ikan teri crispy dengan Mas Nasrudin. Iya. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang seputar produk teri crispy. Yang pertama itu, kapan produk teri crispy ini berdiri? Ini Mbak ya, mohon maaf, untuk awal berdiri tahun sekitar 2018. Oh iya. Itu teri crispy udah dikemas seperti ini. Itu didirikannya. Cuman sebelum itu saya kan udah pernah mencoba. Kalau mencobanya itu 1 tahun sebelum 2018. Mungkin sekitar di akhir tahun 2016 itu saya katakanlah itu eksperimen seperti itu, atau percobaan membuat ini yang artinya gagal itu bukan sekali 2 kali, bahkan banyak kali. Setelah percobaan jadi awalnya jadi cuman kemasannya tidak seperti ini, kemasannya hanya plastik biasa transparan gitu. Kemudian saya berpikir itu hanya transparan, maka nilai jualnya tidak akan bisa tinggi gitu, akan mempengaruhi nilai jual kalau bisa membuat brand yang lebih bagus gitu kan. Karena pada saat itu hanya transparan, brandnya kurang menarik. Saya berpikir di situ, kira-kira kalau saya buat brand yang menarik itu gimana gitu. Saya tanya sama kawan saya, akhirnya dibuatkan bantu seperti ini. Alhamdulillah sudah jadi sampai dengan sekarang ini, bisa jalan sampai saat ini, dan pemasaran pun sudah artinya pernah saya kirim ke keluar dari Lampung ke Pulau Jawa, bahkan sampai pernah saya ada orang coba ke artinya ke Sumatera juga udah pernah gitu, Mbak. Jadi pemasarannya tuh awalnya cuma sekitar lingkungan gitu ya Mas ya. Gini, kalau pemasaran itu awalnya di Metro. Oh, di Metro. Itu saya tinggal di Metro tadinya. Karena apa saya tinggal di Metro? Pada waktu itu saya masih nyantri salah satu di pondok pesantren Darul Amal 15B Kota Metro. Gitu. Alhamdulillah setelah saya lulus dari SMK, saya sambil kuliah sambil jualan, coba produk-produk. Salah satunya ini, tadinya saya sebelum itu juga pernah jualan, yaitu jualan tahu crispy di simpang kampus, salah satunya dekat di kampus Institut Agama Islam Negeri Metro yang pada saat itu masih setain pada saat itu. Nah, alhamdulillah setelah itu nggak jalan atau berhenti karena pada waktu itu saya masih nyambi kuliah, nyambi mondok gitu kan, waktunya terbatas. Saya coba ini yang bisa disambi-sambi gitu, teri crispy ini. Dengan perjalanan waktu banyak kegagalan, tapi saya tetap artinya optimis gimana bisa tetap jadi seperti ini. Prosesnya saya nikmatin, alhamdulillah. Berkahnya karena keuletan kita dibantu kawan-kawan kita, alhamdulillah ya pada saat ini udah jadi seperti ini, Mbak. Jadi pertama produksi dulu bukan teri crispy gitu ya, coba-coba, kemudian kok dapat ide ikan teri crispy ini dari mana ya Mas? Gitu. Jadi pada saat juga kan saya dapat ide itu karena saya pulang pas waktu liburan di pesantren, itu pulang ke rumah. Kebetulan juga karena
orang tua saya, bapak saya berkecimpung sebagai pedagang ikan juga di laut sana, di pelelangan ikan. Nah, salah satunya orang tua saya membuat teri juga. Teri itu bukan dibuat seperti ini, teri itu hanya diasin, dijual ya kayak di pasar-pasaran teri itu. Nah, saya ini terinspirasi, bisa nggak sih ini diolah, dibuat brand yang bagus sehingga bisa menjadi ikon setempat gitu kan. Cuma pada saat itu saya masih di pesantren, sehingga saya tidak diperbolehkan sama orang tua saya, disuruh fokus belajar. Mungkin benar, tapi saya tetap kekeh pingin punya usaha, pingin punya produk, punya brand. Saya sembunyi-sembunyi, cuman beli ikan terinya ini saya nggak di daerah sini, belinya di daerah Teluk sana, jauh. Berangkat dari metro jam 3 malam, nyampe ke Teluk sana sekitar jam 4:30 udah subuh ya. Karena langsung lagi itu ya, saya langsung ambil teri, langsung pulang lagi, diproses di sana. Tadinya tempatnya juga numpang saya mbak di sana. Alhamdulillah berkat kawan-kawan saya juga yang di pesantren, yang di luar ikut membantu, artinya saya membuat ini ikut mendukung. Alhamdulillah ya jadi seperti itu. Terus sekarang ini Mas, pemasaran teri crispy ini sudah sampai mana saja? Kalau bilang pemasaran ya, untuk awal pemasaran ini saya cobain ke kawan-kawan saya di luar ya, kawan-kawan di lingkungan pesantren, di tempat kuliah gitu, suruh cobain, ternyata enak gitu. Saya coba produksi lagi. Nah, untuk pertama pemasaran ini mungkin jadi saksi yang saat ini yang masih jalan itu salah satunya, kalau sampean tahu di 21 mbak, di Delvan Dono. Oh iya. Nah, itu pertama kali kita masirin di situ, dan itu belum ada izinnya sama sekali. Nah, cuman di sana tetap diterima gitu, karena saya meminta tolong gimana biar ini bisa jalan. Nah, masukin pertama kali di sana, kemasannya juga belum seperti ini mbak, tetap masih plastik transparan, itu kita kasih stiker gitu aja, mungkin seperti itu. Terus setelah dipasarkan di sana 1 minggu kok sudah BS, atau sudah apa ya, katakanlah itu tengi atau berjamur gitu kan, udah nggak enak. Nih bikin jadi PR saya lagi itu gimana caranya. Nah, akhirnya saya berpikir lah gimana ini biar bisa tahan lama, bisa sampai 8 bulan juga. Produk saya bisa sampai 8 bulan. Akhirnya saya ketemu ide, saya beli mesin untuk meniriskan minyak. Jadi kandungan minyak itu bisa hilang, artinya namanya makanan digoreng nggak mungkin 100% hilang, paling nggak menetralisir, menghilangkan 70% minyak yang ada di dalam gorengan ini. Alhamdulillah setelah itu saya beli, saya coba, ternyata berhasil, bisa tahan sampai 7 bulan, 8 bulan, bahkan 9 bulan. Nah, tergantung besar kecilnya teri. Jadi semakin teri ini yang di dalam yang dibuat bahan baku ini, terinya semakin teri yang kecil itu akan semakin lama. Nah, itu untuk pemasaran pertama saya di Delvan Dono. Alhamdulillah setelah ketemu sampai sekarang pun masih jalan di Delvan Dono. Kemudian saya merambah pasar lagi ke daerah Bandar Lampung. Di mana itu? Itu di Transmart mbak. Nah di Transmart belum semegah itu, belum sebesar itu. Nah, masih awal Transmart dibangun. Pada waktu itu saya dibantu dengan kawan saya yang iklan di OLX. Kemudian ada sales dari Transmart. Sales itu mencari apa ya, mencari produk-produk, cuman produk lokal gitu, bukan produk PT. Sales dari Transmart itu ataupun apa ya, orang yang kerja di Transmart lah katakanlah, ya mungkin sales seperti itu, hubungin kawan saya yang iklan di OLX ini. Setelah iklan di OLX, hubungin sama pihak Transmart, diajak ketemuan di Bandar Lampung, ngajak saya berangkat, kita berdua ke Bandar Lampung, ketemu dengan orang Transmart. Itu bagus katanya produknya, cuman harus diperbaiki lagi. Apa yang diperbaiki? Salah satunya yang diperbaiki yaitu
izinnya belum ada itu dari BPOM ataupun dari dinas kesehatan. Akhirnya saya nyampi dengan kuliah, dengan kegiatan di pesantren, saya buat izin sana kemari sampai berapa bulan belum jadi. Alhamdulillah singkatnya waktu izin itu sudah jadi, dan setelah saya ke sana tetap dengan kemasan transparan itu, tetap di sana tidak diterima, harus kemasannya harus lebih menarik lagi, brandnya harus lebih menarik lagi. Akhirnya saya berpikir itu brand yang bagus gimana. Nah, akhirnya singkat ceritanya udah ketemu brand ini, alhamdulillah masuk ke sana. Itu pada waktu itu saya bareng dengan produk, kalau orang-orang udah nggak asing katakanlah produk kopi jempol, Mbak, Mbak Saman tahu. Itu alhamdulillah sama-sama ngajuin, yang di ACC punya kita dulu di Transmart itu, alhamdulillah. Setelah itu saya ngajuin lagi di PB Swalayan itu. Kalau pada waktu itu masih ada 4 cabang dulu. Pada waktu itu masih ada 4 cabang. Di Metro masih 1 di 15A sana. Terus di Bandar Jaya ada 3 tempat. Bandar Jayanya di Poncowati sama di Merapi ada 3 tempat di sana. Kemudian di PP itu kan buka lagi di Punggur, kita masuk juga ke Punggur. Terus di 21 di Metro kita masuk lagi ke sana. Dan setelah itu kita juga ngejual lewat online, itu banyak juga yang beli. Terus kemarin kita coba, pernah kita, Mbak, tapi nggak berhasil. Pernah kita ekspor ke Jepang, pernah itu ongkirnya aja mahal, itu perjalanannya sampai sekitar 20 hari baru nyampe karena lewat laut itu. Perjalanannya itu ada kawan, cuman nggak berkelanjutan, itu cuman sekali aja. Kalau untuk jual ke luar Pulau Jawa kita sering, Mbak, salah satunya kita di Malang ada, kita kemudian di Umbul Ponggok ada, terus di Jogja pernah kita kirim ke sana. Kemarin ini sebelum pandemi yang kita sering ngirim itu di Umbul Ponggok, di Klaten juga itu ada di sana, di tempat wisata itu kan. Kalau di Umbul Ponggok ada ikon wisata, kalau di sana kan BUMDesnya yang maju itu. Jadi kita kerjasama dengan orang BUMDes juga, alhamdulillah kemarin bisa istiqomah. Nah, saat ini emang beberapa hari nggak bisa kirim ke sana karena emang masih pandemi gitu. Jadi saat ini sementara masih terhenti untuk pemasaran keluar Pulau Jawa. Jadi untuk saat ini kita hanya lokalan aja gitu. Terus produksi teri crispy ini ketika ada orang yang memesan atau setiap hari ini memproduksi, Mas? Oh gini, Mbak, kalau dulu produksi itu pas lagi kencang, Mbak, walaupun nggak tiap hari produksi, itu bisa jadi pada waktu itu 2 hari juga kita berturut-turut selama 2 minggu produksi setiap gitu. Setiap hari 2 minggu produksi, itu tergantung pesanan. Kalau pada waktu itu masih banyak pasar, ke Jawa, ke Transmart, terus ke PB, ke toko oleh-oleh juga banyak kita. Itu hampir setiap hari, paling lambatnya itu ya sekitar 3 hari sekali mesti produksi. Kalau untuk saat ini kita nggak bisa produksi setiap hari karena terkendala oleh pasar, gitu kan. Bukan hanya kami aja atau saya yang ikut, karena saya juga ikut perkumpulan UMKM Lampung. Nah, kemarin juga ada dari dinas dari kabupaten ke sini kunjungan, ngasih arah-arahan gitu, artinya biar bisa UMKM bisa bertahan di kondisi pada saat ini. Salah satunya kita memakai online gitu penjualannya. Jadi rencana ke depan ini untuk penjualan yang sekarang kan agak susah ya, Mas, ya, nggak seperti dulu lagi gitu kan, permintaan barangnya agak menurun. Ini untuk rencana ke depan ini untuk teri crispy, apa mau tetap di pasar lokal atau di Transmart sebagainya, atau mau di online kan gitu? Kalau untuk depannya tetap istiqomah dengan pasar-pasar apa yang sudah berlangganan dengan kita. Salah satunya ya
di Transmart, di PB itu ada juga. Kalau di Bandar Lampung banyak sih Mbak sebenarnya gitu. Di Surya Rumah Belanja kita juga ada, 212 Mart juga ada gitu. Ini rencana juga di Bandar Lampung kan ada sekarang, buka PB juga itu kan ada baru di sana. Ini rencana kita juga mau masuk ke sana, cuman waktunya yang belum ada gitu. Jadi baiklah teman-teman ya, di sini kita udah wawancara beberapa pertanyaan. Jadi owner di sini memproduksi teri sudah lumayan lama, juga dipasarkan di beberapa toko, BB21 juga ada, kemudian di toko oleh-oleh. Jadi ikan teri crispy ini sudah mempunyai izin, kemudian udah dipasarkan kemana saja. Jadi untuk cara mendapatkannya sudah bisa cari di PB21, di Transmart. Kalau ingin membeli secara langsung ke sini gitu Juga bisa ya Mas ya. Jadi kalau ingin langsung beli ini di Labuan Maringin, khususnya di Desa Sri Gading, tempat memproduksinya. Kemudian produksi ini diproduksi sendiri atau mempunyai tenaga kerja? Kalau artinya belum pada saat ini pandemi belum datang, ada tenaga kerja itu dua. Yang lain ya ada tenaga kerja cuman keluarga kita, masih ponakan, budi, masih saudara, ikatan saudara. Biasanya kita ngelihat produksinya. Kalau produksi banyak bisa 7 orang kerjain itu, karena saat ini katakanlah mungkin negara atau negeri ini masih krisis global ya, itu ya mungkin terdampak juga, khususnya bagi UMKM. Mungkin bukan hanya kami atau saya, mungkin ya semua UMKM pasti merasakan dampak. Baiklah kawan-kawan, di sini teri crispy ini banyak varian rasa ya Mas ya, nggak cuma satu rasa. Di sini ada rasa original, balado dan pedas. Jadi banyak banget rasanya, nggak cuma satu gitu. Jadi kalau ingin membeli teri crispy ini bisa langsung datang ke alamatnya, kan juga ada alamatnya, atau di tempat yang sudah distorkan seperti di Transmart, PB21 dan lain-lain. Mungkin itu aja wawancara tentang ikan teri crispy ini Mas. Sebelumnya, dan saya mohon maaf jika mengganggu, dan terima kasih atas informasi tentang teri crispy ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. She got me going psycho.